Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama aku Putri. Nah, pada video kali ini aku akan ngebahas atau aku akan melakukan sharing insight mengenai materi yang udah aku dapat kemarin, yaitu tentang SFBC dan naratif terapi. Nah, sebelum memulai pembelajaran kemarin tuh kita mengulas kembali tuh materi yang kita dapat di pertemuan sebelumnya gitu. Nah, aku juga mohon maaf mungkin kalau ya ada mungkin caraku ngomong agak berbelit-belit atau mungkin ada pengulangan kata atau mungkin ada yang salah dalam aku menjelaskan gitu ya. Oke, jadi kemarin tuh di awal kita membahas mengenai apa sih perbedaan dari postmodern dan modern gitu. Jadi di postmodern itu kebenaran itu tidak bersifat mutlak. Kemudian pada postmodern itu juga berfokus pada pemecahan masalah. Jadi kita itu fokus pada potensi yang dimiliki konseli, bukan masalah yang dihadapi konseli saat ini gitu. Jadi kita berfokus pada potensi apa sih atau uh, gimana sih cara supaya konseli itu bisa ya memecahkan permasalahan yang dihadapi gitu. Kemudian di postmodern ini kita juga tidak mendiagnosa, dan patologinya itu bukan suatu gangguan atau masalah gitu, melainkan ketidakmampuan dari konseli untuk mengonstruk permasalahan yang dialami sehingga menganggap segala sesuatu itu menjadi masalah gitu. Nah, jika kita kalau kita ngebahas tentang postmodern nih, itu ada kata kunci yang bisa kita ingat gitu. Contohnya itu postmodern tidak membahas tentang masa lalu. Kemudian di postmodern kita mengkonstruk gitu. Nah, di postmodern ini juga lebih fleksibel dalam artian tergantung kita melihat permasalahan itu dari sudut pandang yang mana gitu. Oke, kemudian kalau modern itu membahas mengenai kenapa sih permasalahan itu terjadi, terus kayak membahas tentang kebebasan, terus kayak di modern juga itu mengkotak-kotakan, terus segala sesuatu itu ada aturannya gitu. Nah, oke, jadi kemudian kita masuk membahas mengenai materinya. Nah, di materinya itu sebelumnya Kak Mira juga bilang bahwa bahasa atau respon dari konselor dalam pendekatan SFBC atau naratif terapi ini berpengaruh banget gitu. Jadi mempengaruhi konseli dalam berpikir atau menjawab pertanyaan dari konselor atau bagaimana konseli merespon konselor gitu. Nah, seperti yang udah kita bahas atau seperti yang udah kita tahu sebelum-sebelumnya nih. Jadi SFBC itu pendirinya nggak tuh? Itu merupakan Inso Kimberg dan Steve DeSazer, di mana keduanya itu merupakan seorang pekerja sosial gitu. Nah, Inso Kimberg ini sendiri itu latar belakangnya itu dari keluarga farmasi, dari ya kesehatan, ya farmasi. Oke. Nah, kemarin tuh kita juga dikasih tahu tentang video, kita nonton bareng-bareng tentang suatu video tuh. Nah, di video itu bagaimana penerapan SFBC atau SFBT digunakan dalam konseling pendidikan. Nah, pendekatan ini cocok digunakan dalam konteks pendidikan atau konseling pendidikan itu karena dinilai lebih efektif gitu. Karena seperti yang kita tahu bahwa kalau di Indonesia nih ya, kan penerapan bimbingan dan konseling itu masih gimana ya, kayak masih belum optimal gitu. Kadang masih waktunya juga kayak terbatas gitu. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini, maaf, itu efektif karena uh, tidak perlu berminggu-minggu untuk menyelesaikan masalah. Dan jadi karena SFBC ini berfokus pada pemecahan masalah gitu. Jadi kita langsung fokus pada apa sih yang bisa kamu lakukan untuk memecahkan masalah ini gitu. Apa sih potensi yang kamu miliki gitu. Sedangkan sehingga hal tersebut membuat ya jalannya konseling itu menjadi lebih singkat gitu. Daripada kita harus membahas terus masalah, kita mengulik dulu masalah di sebelum-sebelumnya gitu.
Dan kemudian kemarin juga membahas dalam sesi, ada contoh kegiatan sesi konseling juga, dan di sana itu Kak Mira ngejelasin tuh keterampilan dasar konseling apa yang ada di video tersebut, kemudian respon-respon apa yang diberikan konselor atau yang diberikan konseli dalam sesi konseling tersebut gitu, baik itu respon verbal maupun non verbal gitu. Nah, dalam hal ini tuh konselor itu, dalam contoh konseling kemarin, konselor itu kayak berusaha terus untuk menguatkan jadi potensi yang dimiliki oleh konseling itu apa gitu. Oke, dan kemarin kita juga membahas singkat mengenai mind skill, 6 komponen mind skill, dimana sejujurnya saya kurang paham karena kemarin saya tidak ikut kelasnya, dan kemarin tuh Kamira ngejelasin juga 6 komponen mind skill yang diproses dalam diri konselor supaya dapat menerapkan keterampilan dasar konseling dan penerapan pendekatan-pendekatan lainnya dan empati juga. Jadi yang pertama itu ada menciptakan persepsi yang membantu. Jadi supaya konselor itu supaya konselor itu tetap hadir, dibantu dengan ya jadi dalam hal tersebut itu permasalahan yang dialami konsel itu sebagai peluang atau biasa kita dengar sebagai reframing gitu. Nah, kemudian menciptakan peraturan yang membantu, fleksibel, kemudian bicara diri yang membantu, jadi bicara pada diri sendiri yang menciptakan tingkah laku, suara yang membantu gitu. Kemudian citra visual, pengharapan dan penjelasan dan pengharapan. Nah, kemudian kemarin Kak Mira dalam video juga ada contoh respon encouraging atau apalah, maaf. Jadi di sana itu konselor itu mengangguk-angguk. Contoh responnya kayak konselor mengangguk-angguk, konselor memberikan pujian-pujian kepada konseli. Nah, tujuannya untuk mendorong konselor menceritakan lebih dalam lagi permasalahan yang dihadapi gitu. Nah, balik lagi nih, kalau kita membahas mengenai SFBC ini dan naratif terapi, karena latar belakang kedua tokohnya itu berasal dari latar belakang ya maaf kayak latar belakang yang sama gitu. Jadi dalam SFBC dan naratif terapi itu nggak kaget gitu kalau ada selain konseling individu juga ada konseling keluarga, karena latar belakang mereka itu juga bukan pekerja sosial, kayak kesehatan mental maaf saya lupa ya gitulah pokok. Kemudian di naratif terapi penemunya yaitu Michael White dan David Epson, dan maaf saya ulang lagi. Jadi latar belakang penemu SFBC dan naratif terapi itu sebagai kesehatan atau kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial sama tadi, sehingga konseling yang ada itu bukan hanya konseling individu, konseling kelompok, melainkan juga ada konseling keluarga gitu. Nah, teknik-teknik dalam konseling teknik-teknik dalam naratif terapi ini yaitu yang pertama, membantu konselor untuk menginternalisasikan. Jadi masalah dianggap tidak ada dalam diri individu itu menganggap bahwa individu lain tuh mau menginternalisasikannya gitu. Kemudian ada raising dilemmas atau memunculkan dilema gitu. Kemudian tujuan itu supaya klien tuh mendekonstruksi hal yang dianggap sebagai dilema gitu baginya. Kemudian ada predicting feedback, yaitu kita memprediksi bahwa kurva konseli itu nggak selamanya itu naik gitu, pasti ada naik turunnya gitu. Oke. Kalau terus kemarin juga ada video tentang naratif terapi, di mana kemarin tuh ada
setting konseling keluarga dan setting konseling individu gitu. Dan dalam setting konseling keluarga itu permasalahan tuh dianggap sebagai suatu musuh keluarga gitu. Nah, dalam naratif ini juga sama kayak SFBC, jadi penggunaan bahasa itu sangat sangat apa ya, bisa dikatakan sangat eh penting banget gitu untuk menentukan respon yang akan dimunculkan oleh konseli gitu. Jadi dalam kita memilih bahasa itu harus benar-benar dengan baik gitu. Makanya kita perlu main skill untuk melatih kita dalam mungkin memberikan pertanyaan atau merespon gitu. Nah, kemudian pendekatan naratif ini sendiri tuh sebenarnya tuh tidak banyak melakukan penelitian, teman-teman. Dan dalam konseling tadi kan konseling keluarga. Nah, dalam setting konseling individu naratif itu jadi bagaimana kita sebagai konselor harus menyadarkan konseli akan keunikan dari latar belakang konseli dan mungkin latar belakang ya keluarga maupun lingkungan sekitar gitu. Jadi konselor itu harus sering-sering gitu melakukan encouraging yang tadi disebut di awal supaya konsel itu tetap mau bercerita panjang gitu, mau menceritakan lebih dalam lagi permasalahan yang dihadapi gitu. Nah, mungkin cukup sekian sharing insight dari aku. Maaf kalau mungkin pembahasannya agak kurang mantap, agak kurang pas, dan maaf kalau masih ada banyak kesalahan, dan mungkin kalau aku terlalu cepat dalam ngomong atau apa. Sebenarnya saya sadar sih karena sebenarnya saya gugup banget ini ngomongnya. Dan terima kasih udah nonton dari awal hingga akhir supaya video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih.